Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Indonesia, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Anak-anak, mari kita membaca bacaan berikut ini. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya, bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Energi panas. Energi panas yang tersebar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain, seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Yang ketiga, energi panas menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Yang keenam, energi gerak, energi bunyi. Contohnya adalah menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, bersama kelompokmu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, kerjakan tugas kalian menggunakan tabel berikut ini ya. Sekarang bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan
pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebu, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea Selatan dirakit melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Yang kedua, apakah panel surya itu? Yang ketiga, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Contohnya adalah kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama seng, yang kedua gunting seng, yang ketiga spidol, 4 tang, kelima cat besi, dan 6 adalah kuas. Langkah kerjanya, yang pertama, buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. Yang kedua, buat pola ruang pembakar. Yang ketiga, potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukannya sendiri. Yang keempat, buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. Yang kelima, rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Yang keenam, warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. Cara memainkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. Kedua, masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. Ketiga, nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Yang keempat, setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok-otok-otok. Nah, cobalah buat kesimpulan dari percobaan pembuatan mainan tersebut. Yang pertama, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak?
Yang kedua, apakah fungsi kapas dan minyak? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Selanjutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Wawancarailah orang tuamu tentang pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah dalam tabel seperti berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru berikan bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.